Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Bay Muhammad dari kelas TM 2D nomor absen 03. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transmisi sistem CVT atau transmisi otomotif. Yaitu sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi lebih bertenaga atau sebaliknya. Pada umumnya, transmisi manual ialah sebagai salah satu komponen sistem pemindah tenaga yang mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke proses propeller shaft. Dan yang kedua, merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan beban mesin dan kondisi jalan. Dan yang ketiga, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur atau reserve pada kendaraan lebih dari 2 roda. Dan yang keempat yaitu CVT, singkatan dari Continuously Variable Transmission, adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley. CVT tidak lagi menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan pengaturan rasio transmisi, melainkan menggunakan sabuk Fibel dan pulley variabel untuk memperoleh perbandingan gigi yang bervariasi. Yang kelima, konstruksi dasar CVT berbasis pulley variabel yang bekerja secara mekanis terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pertama, sabuk Fibel dari bahan karet. Yang kedua, pulley primer atau drive pulley, dan yang ketiga yaitu pulley sekunder atau driven pulley. Cara CVT bekerja yang pertama yaitu saat putaran mesin stasioner, sepatu gesek tidak mampu memutarkan rumah kopling sehingga kopling sentrifugal belum bekerja. Tenaga putaran mesin yang sudah diteruskan oleh transmisi berhenti pada unit kopling sentrifugal sehingga sampai ke roda dan sepeda motor tidak berjalan. Yang kedua, saat putaran mesin dinaikkan atau sepeda motor mulai berjalan. Saat putaran mesin bertambah kurang lebih 3000 rpm, gaya sentrifugal yang terjadi pada sepatu gesek sudah cukup besar. Sepatu gesek akan terlempar keluar dan menggesek rumah kopling. Pada kendaraan ini, kopling sentrifugal mulai meneruskan tenaga putaran mesin ke roda belakang sehingga sepeda motor mulai berjalan. Sedangkan gaya sentrifugal yang diterima roller pemberat pada drive pulley belum cukup untuk mengalahkan tegangan pegas pada driven pulley. Hal ini menyebabkan driven pulley menyempit atau menghasilkan diameter yang besar. Yang ketiga, saat mesin kecepatan menengah, gaya sentrifugal yang diterima roller pemberat pada drive pulley cukup besar, sehingga roller terlempar keluar, menekan pulley geser pada bagian drive pulley untuk bergerak ke arah menyempit dan mendorong sabuk ke bagian diameter drive pulley yang lebih besar. Panjang sabuk tetap, sehingga sabuk pada bagian drive pulley ke posisi yang lebih lebar atau diameter mengecil. Keadaan ini membuat rasio transmisi mengecil sehingga laju kecepatan sepeda motor bertambah. Yang keempat, saat putaran mesin kecepatan tinggi, maka gaya sentrifugal yang diterima roller pemberat pada drive pulley semakin kuat, sehingga roller terlempar ke sisi terluar. Semakin kuat menekan pulley geser pada bagian drive pulley untuk bergerak ke arah menyempit dan mendorong sabuk ke bagian diameter drive pulley yang paling besar. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Apabila kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.